Karena untuk mengenal, kalau katalah belajar di Malaysia, mereka belajar di Al-Zaitun ya, Oke. di asrama, Oke. nggak kemana-mana kan? Ya. Bagaimana dia mau kenal Indonesia? Nah, melalui pendidikan, antaranya melalui makna dalam Indonesia Anthem Raya Indonesia Tiga Stanza. Tiga Stanza. Oke. Tadi mereka tahu, oh ini Indonesia punya banyak pulau. Oh. Dan juga Syekh Al-Zaitun banyak mendapat inspirasi sewaktu beliau mengajar ya di Sabah. Iya. Sekitar selama 10 tahun lah. Oke. Dan antara aspek pendidikan yang terkesan pada beliau adalah tadi pendidikan asrama yang dibiayai oleh negara. Assalamualaikum, Merdeka. Log is Files. Kali ini Log is Files di tempat yang sama, mungkin loggers paham dan tahu, oh ini di mana ya, karena memang backgroundnya adalah merah, terus ada mejanya merah. Ya, kami sedang berada di Resto Wisma Tamu Al-Islah Kompleks Mahat Al-Zaitun, dan bersama dengan Tuan Mapilindo, perwakilan wali santri dari Malaysia. Mudah-mudahan opening saya dengan menyebut tadi benar adanya. Sehat? Alhamdulillah sehat-sehat. Sehat ya. Wah, berarti udah berapa hari di sini ya? Sudah masuk 3 malam. 3 malam. 3 malam. 3 malam ya. Oke. Ya, saya Nasution akan terus memberikan informasi, dan ini pun kami mengajukan kepada beliau untuk bisa podcast dengan Log News TV karena ada request. Cukup banyak requestnya. Ayo dong perwakilan wali santri Malaysia gitu katanya tuh. Makanya alhamdulillah ketika Log News saat ini berada di Mahat Al-Zaitun bertemu dengan Tuan Mapilindo. Kriteria pendidikan ya menurut Tuan seperti apa sih yang tepat? Terus pendidikan di Malaysia itu sama nggak sih? Ada sistem atau konsep dormitorinya? Ya kalau melanjutkan nenek moyang itu yang diperkenalkan oleh Mahat Al-Zaitun dengan lokasi dan lain-lain, wali santri di Malaysia itu meresponnya seperti apa? Ya, pertama tentang kriteria ya, kriteria pendidikan. Tentulah wali santri memilih sebuah pusat pendidikan yang dapat menjamin bukan hanya masa depan anak-anak mereka, tetapi dapat menjamin membentuk jati diri, akhlak yang baik, ya, supaya mereka bisa berkembang, minda, menghadapi katalah tantangan mereka pada zamannya. Ya, jadi itu antara itu dan tentulah, saya hanya bisa bicara wali santri yang profilnya ya, profilnya yang istilahnya yang sesuai dengan program di Al-Zaitun, ya. Maksud saya adalah ini daripada pemantauan atau pemerhatian atau kaji selidik ya. Jadi wali santri yang memilih mendidik anak mereka di Al-Zaitun melihat bahwasanya mereka ini mahukan anak mereka itu mampu untuk berdikari, ya,
Mandiri. Ya, berdikari. Oke. Soeharto Soekarno kata berdikari. Iya, betul. Ya, mandiri. Kenapa? Ya karena kondisi hidup sekarang, kedua orang tua itu kan dua-duanya karir masing-masing, bekerja. Ya, bekerja. Jadi biasanya di rumah tuh anak-anak tuh harus mandiri. Ya, mandiri bukan hanya dia dapat melaksanakan tanggung jawabnya dalam katakanlah pendidikannya atau sekolahnya, tapi mampu juga menjaga diri mereka daripada lingkungan lah. Mungkin ada yang juga negatif dan sebagainya. Right. Itu satu, ini settingnya lah. Ya. Dan kalau yang lebih profesional tuh, mereka melihat ini satu mendidik anak di sebuah negara di Indonesia, khususnya katalah di Az-Zaitun ini, di mana santri-santrinya datang daripada pelbagai negara. Betul sekali. Nah ini yang wali santri yang melihat ke depan ya, masa depan itu sangat potensi untuk membuatkan satu jaringan. Nah jadi mereka melihat bahwa anak mereka tadi ke depan itu bukan hanya nanti katalah hidup di dalam negaranya sendiri, tapi karena ini era globalisasi. Ya, jadi harus punya jaringan yang seluas-luasnya. Dan Indonesia cukup luas. Daripada mana tuh? Papua sampai ke Aceh. Dan yang penting saya garis bawahi, yang penting tadi adalah mereka mampu menjadi warga negara yang baik. Ya. Nah, disinilah kita profilkan. Nah, jadi kita profilkan wali santri ini mesti istilahnya mesti punya perencanaan untuk atau punya aspirasi lah untuk mendidik anak mereka tadi supaya menjadi warga negara yang baik. Jadi di sinilah kita nampak ada persamaan dari segi katalah misi dan visi Mahat Az-Zaitun atau misi visi pendidikan Mahat Az-Zaitun dengan falsafah pendidikan Malaysia. Oh, ada kesamaan atau sama? Ada. Oke. Ini mungkin saya coba ringkaskan. Oke. Pendidikan di Malaysia itu merupakan satu usaha yang berterusan. Sama juga, saya selalu kata pendidikan itu tidak ada full stop, tidak ada nokta. Berterusan sampai kapan berterusan? Karena dalam pendidikan itu tidak ada solusi. Ya. Tapi apa tadi istilahnya, tak ada solusi untuk pendidikan yang terbaik. Tapi pendidikan itu bisa memberi solusi. Cuma pendidikan yang baik itu tidak solusi terus berkembang. Oke. Jadi ini lebih ke arah memperkembangkan potensi individu. Ini kalau falsafah pendidikan Malaysia lebih mengarah ke arah memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh. Dan bersepadu. Holistic and integrated. Ini dalam falsafah pendidikan Malaysia. Jadi untuk mewujudkan individu, ini ya arah sama seperti arah. Mewujudkan individu yang seimbang, ya, yang balance, yang seimbang, yang istilahnya ikut piawaian, seimbang, dan juga harmonis, seimbang dan harmonis. Dari segi apa? Dari segi intelek, dari segi rohani, seimbang, dari segi emosi, dan dari segi jasmani juga, fisik. Bastotan fi ilmi wal jismi, sama seperti itu. Jadi
ada landasannya juga. Berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Nah ini kan di sini kan memperkukuhkan akidah kan, Iya. menyatu dalam tauhid. Iya. Jadi di falsafah pendidikan kebangsaan Malaysia juga begitu. Jadi mewujudkan individu yang seimbang, yang harmonis dari segi inteleknya, dari segi emosinya, ya, dari segi jasmaninya, rohaninya, berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Oke. Ya. Terus usaha ini ya, ini usaha pendidikan ini adalah untuk melahirkan warga negara. Warga negara yang seimbang, ya, melahirkan warga negara yang berilmu pengetahuan, ya, jadi kan bastatan ilmi, berilmu pengetahuan, berketerampilan, untuk melahirkan warga negara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, bertanggung jawab, dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan, mencapai kesejahteraan diri. Nah, dan untuk menyumbang kepada keharmonian dan kemakmuran keluarganya, masyarakat, dan negara. Itu dia intinya. Persis sih. Relate. Relate ya? Karena saya selalu mengatakan bahwa didik generasi sesuai dengan keinginan dan eranya. Iya. Sama persis, berarti relate ya. Iya. Ya. By the way, sampai dengan tahun ini sudah masuki angkatan 21. Iya. Berapa total santri Malaysia yang sudah lulus dan Wah, itu total kira-kira more or less, saya boleh katakan di atas 500 lah. di atas 500. Di atas 500. Oke, ketika bicara Malaysia, ya kan, terus tadi Tuan Mapilion juga mengatakan sesuai dengan seperti vokasi lah kalau di Indonesia mungkin ya, bahasa Indonesia vokasi atau passion mereka atau keinginan mereka. Nah, saat ini kan Syekh Al-Zaitun, saya pengen juga bilang sudah sangat clear ya bahwa di Mahat Al-Zaitun santrinya ada ekskul ya, ekskul ekstrakurikuler pertanian dan perkapalan. Gimana Tuan Mapilindo menyambutnya? Oh, ini sekali lagi ini tepat sekali dengan apa yang sedang diimplementkan di Malaysia, yaitu mempromosikan pendidikan dipanggil TVET ya. TVET. Technical Vocational Training gitu ya. Disingkat TVET. Education Training ya. Oke. Jadi TVET itu mungkin di Malaysia, di Indonesia katakan itu tentang pensijilan atau pentauliahan kemahiran. Jadi kemahiran. Ya. Jadi kita bisa mempunyai katalah segulung ijazah, belum tentu kita mahir. Jadi bagaimana mengukur kemahiran? Ya, karena kata saya ijazah itu adanya di masyarakat. Iya. Oke. Dan bagaimana mengukur kemahiran? Nah, jadi diukur kemahiran tadi pertama dari segi berapa tahun dia kerja. Nah, kita mungkin lulusan IT, tapi nggak kerja di IT, kerjanya di sales. Jadi, wah, apakah saya layak IT? Mungkin dari segi CJ-nya ada, tapi belum tentu punya pengalaman, belum tentu ada kemahir. Jadi kemahiran itu ditentukan daripada sijil dan
pengalaman, kemahiran. Jadi di Malaysia karena tadi ya mungkin sama di Indonesia ya, karena mau mengejar menjadi negara maju, status negara maju. Jadi antara kriteria sebuah negara maju itu mesti ada minimal berapa peratus SDM-nya mesti berkemahiran. Yang bertauliah, bukan hanya berkemahiran. Saya mungkin udah lama katalah menjadi chef cook ya atau kokis dia. Tapi saya nggak pernah ditauliahkan. Jadi nggak tahu. Saya kalau saya mau mohon kerja lain, saya udah saya klaim, kita klaim, saya sudah 10 tahun kerja. Iya, mana tauliah kamu? Bagaimana? Iya. Lepas itu bagaimana kami tahu kamu mahir? Oh, nah di sini dalam TVET tadi mereka harus buat seperti portfolio. Apa dia buat, apa tadi rutinnya apa dia buat, bagaimana dia manage, katalah dapurnya, barang-barang dapurnya, bagaimana dia manage. Jadi dia harus membuat portfolio sampai jelas satu dipanggil flow chartnya. Oke. Ya, sampai berawal sampai akhir, apa yang dia buat. Nah, kalau setelah ini dilihat, oke, memang dia ini udah tahu apa yang bidang yang diceburi. Kemahiran, dia tahu kemahirannya. Itu antara kriteria. Dan alhamdulillah, jadi Malaysia ingin mengejar atau ingin mencapai status negara maju. Antara kriteria negara maju adalah SDM-nya harus mempunyai kemahiran yang bertauliah, minimal berapa persen lah gitu ya. Jadi alhamdulillah apabila ada ditawarkan di sini program skill ya, program kemahiran ya, pertanian maupun perkapalan, nah itu sangat pas sekali, sangat relate lah ya, sangat relevan sekali. Dan juga bidangnya juga itu sangat relevan sekali dengan kondisi dunia sekarang ya, yaitu pertanian dan perkapalan. Nah, dua-dua ini bersangkutan dengan tadi isu pangan ya. Betul, isu pangan. Tapi bukan hanya istilahnya memproduksi pangan, tapi apakah metode memproduksinya ya tadi. Memproduksi pangan tentulah perlukan teknologi tinggi, yang tinggi, betul. Yang lebih efisien, yang modern. Nah di sini peluang untuk pelajar-pelajar lah, tidak kira Indonesia atau Malaysia, itu memang peluang yang saya persiapkan untuk mereka, satu peluang yang baik untuk kerjaya yang bagus ya, supaya mereka dapat berkepayan untuk mensejahterakan diri mereka. Oke. Excited saya mendengarnya ya, Tuan Mapelindo. Kenapa? Karena ternyata Malaysia saat ini sedang mencanangkan menuju negara maju. Sama Indonesia juga ya? Iya, oke. Kemudian yang bikin saya excited adalah Tuan Mapelindo beserta wali santri yang lainnya menitipkan pendidikan vokasi di Mahat Al-Zaitun. Kami sebagai orang Indonesia umumnya sangat senang sekali. Sebenarnya pada saat podcast kami dengan Syekh yang keberapa itu, saya sempat mengatakan bahwa Syekh sangat mengidam-idamkan pendidikan karakter Malaysia sebenarnya. That's why saya melihat justru ada sedikit campuran Malaysia di dalamnya. Nah, Tuan Mapelindo melihatnya seperti apa ketika
Syekh Al-Zaitun, Syekh Panji Gumilang mengatakan itu, bahwa Syekh juga memahami pendidikan karakter di Malaysia. Ya, pertama hubungan antara Malaysia dan Indonesia ini, ya kita angkat ya mungkin lebih pada 1000 tahun lah sudah ada perhubungannya. Ya. Dan maka tadi dari segi kulinernya, bahasa dan kebudayaannya itu memang tadilah kita ada banyak persamaan. Iya. Dan perkembangan dari segi perkembangan budaya kan, budaya itu orang Malaysia, orang di tanah Melayu. Di Malaysia itu ada yang migrasi ke Jawa dan sebaliknya, dan banyak juga yang dari Jawa ke Malaysia itu. Jadi memang hubungannya sudah memang erat. Dan di situlah kita memang dari dulu sudah saling sharing knowledge ya, belajar sama dia. Ya. Jadi antara pernah saya berdiskusi ya, dengan rekan kami, kenapa saya tertarik dengan sistem pendidikan di Malaysia. Itu antaranya adalah di Malaysia menyediakan satu program pendidikan untuk negara ya, sekolah kebangsaan negara, itu pendidikan yang berasrama. Ya. Jadi di sini saya tertarik adalah bagaimana Malaysia mempercepatkan rakyatnya tadi secara kesetaraan ya, dari setiap daerah yang pedalaman tuh bisa berkembang secara setara melalui pendidikan. Nah, contoh begini ya, ada yang tinggal jauh di dalam kampung, ya, nggak kenal apapun lah, TV nggak ada, tetapi karena mereka diambil ke sekolah negara yang berasrama, itu cepat pendidikannya. Jadi apabila kembali ke kampung tadi, masing-masing mengembangkan. Jadi semua begitu. Nah ini saya lihat macam program kesetaraan ya melalui pendidikan. Nah ini alhamdulillah dilihat hampir seluruh daerah di Malaysia tadi. Iya. Sama dia punya pendidikannya. Iya. Ya, berarti artinya Tuan Nopilindo, artinya pendidikan itu ya bukan hanya, kalau yang udah-udah kan orang bilang bahwa sports atau olahraga bisa menjadi jembatan persahabatan. Padahal sesungguhnya adalah pendidikan ya yang bisa menjadi jalin hubungan antara negara yang satu dengan negara yang lain, dan itu terbukti antara Malaysia dengan Indonesia atau Indonesia dengan Malaysia. Nah, berarti pendidikan tuh berperan sebagai bridging atau jembatan, betul. Terus memahami negara masing-masing, memahami potensi, pengaruhnya dan lain-lain. Tapi kan gini, ketika santri-santri Malaysia itu dia sekolah di Al-Zaitun, diajarkannya setiap pagi adalah mengumandangkan lagu Indonesia Raya 3 stanza. Itu apa bahasa Malaysianya? Macam mana? Macam mana? Berpengaruh nggak itu nantinya? Atau apa yang Tuan Nopilindo tangkap pesan dari Syekh Panji Gumilang? Nah itu sebenarnya punya nilai pendidikan yang sangat jauh lah, ya. Yang tinggi lah. Ya. Kenapa? Karena untuk mengenal, kalau katalah belajar di Malaysia, mereka belajar di Al-Zaitun ya, di asrama, nggak kemana-mana kan? Ya. Bagaimana dia mau kenal Indonesia? Nah, melalui pendidikan, antaranya melalui makna dalam Indonesia Anthem Raya Indonesia 3 stanza. 3 stanza. Jadi mereka tahu, oh ini Indonesia,
punya banyak pulau. Oh, Ini Indonesia, hari-hari ini Indonesia. oke. Yang apa tadi, cinta pada ibu pertiwinya, yang apa tadi, yang sadar kan dirinya. Iya. Nah itu pendidikan apa tadi, kenegaraan, dan juga memperkenalkan Indonesia kepada pelajar Malaysia. Lebih intim lah. Oke, betul, lebih intim. Artinya berarti ketika masuk kepada lirik atau bait atau yang kedua, yaitu sadar hatinya, sadar budinya, itu yang menjadi highlight Iya. para wali santri atau para orang tua yang menitipkan anaknya dididik di Mata Zaitun. Iya. Dan itu terinternalisasi, Tuan, ketika mereka kembali ke Malaysia. Iya, itu ya. Jadi di sini peranan kami ya, sebagai koordinator wali santri. Jadi kami juga bertanggung jawab bahwa untuk tadilah pembentukan karakter jati diri pelajar Malaysia yang belajar di luar negara di Al-Zaitun, itu juga perlu dibina jati diri patriotismenya. Ya. Nah disinilah kita sering berdialog dengan santri dan juga walinya, betul. Itu bagaimana atau selalu memperingatkan mereka bahwa saya selalu memesan, selalunya kalau sebelum pulang ke ini, untuk cuti ya, cuti, selalu memberikan bekalan-bekalan, supaya pendidikannya adalah untuk membangun negaramu, membangun negaramu. Jadi untuk membina atau untuk punya patriotisme tadi itu dibina melalui antem-antem nasional kan. Dan di sini kita nampak ada persamaan. Bisa selalu kita katakan, kamu diajar tentang patriotisme tadi atau patriotism tadi di Zaitun tadi. Nah sekarang bagaimana tentang negara kamu kan? Nah jadi mereka juga kami bekalkan juga tentang dikata rukun negara. Rukun negara. Rukun negara ini adalah untuk menjaga kerukunan antar masyarakat di Indonesia yang pelbagai kaum dan agama. Jadi kalau di Indonesia tadi daripada kita simpulkan itu menyuruh kepada bersatu, Indonesia bersatu kan? Iya, betul. Pas itu Indonesia mendoa, bahagia apa? Iya, bahagia. Bahagia dan abadi kan? Iya, betul. Mendoakan abadi. Iya. Jadi di sini kita fahamkan, kita di Malaysia juga mesti mengajak kita sama masyarakat Malaysia juga mesti bersatu, mesti bahagia dan mesti abadi. Nah bahagia bagaimana? Bahagia bagaimana? Apabila keperluan atau kebutuhan keperluan asas kita ada pendidikan, kita ada pangan, kita ada perdamaian, kita ada kemajuan. Itu apabila itu dipenuhi, maka kita berbahagia. Kan? Dan apalagi kekayaan bumi, kekayaan alam yang dikurniakan kepada kita, kepada negara kita tadi, dapat kita olah kerana punya ilmu pendidikan dan dapat kita menikmati kemakmurannya. Itu bahagia. Dan bahagia supaya ini abadi bermakna kita jaga nilai-nilai negara tadi. Sesuai remontada from within. Apa yang ada tu jaga. Nilai-nilai negara itu dijaga dengan tadi. Berdasarkan apa yang
disampaikan dalam kita punya nilai-nilai dasar negara tadi. Nah, jadi kita tanamkan. Saya bagi perbandingan ya, ataupun analisa lah. Okay. Jadi pertama tadi, rukun negara ini adalah jadi adalah untuk mendukung cita-cita. Rukun negara ini adalah prinsip-prinsip yang mendukung cita-cita. Cita-cita pertama adalah untuk mencapai perpaduan yang lebih erat. Nah, perpaduan yang lebih erat dalam kalangan masyarakat Malaysia, seluruh masyarakat Malaysia. Itu yang penting. Kenapa? Karena Malaysia juga pernah berlaku rusuhan kaum. Ya, itu dahsyat sekali. Itu bisa memberi dampak kepada kestabilan ekonomi, sosial dan sebagainya. Apalagi pembangunan sebuah negara yang masih baru baru merdeka. Ya. Nah, jadi nomor satu adalah untuk mencapai perpaduan yang lebih erat. Ya, bermakna lebih erat. Ya. Ifak bilati ya asan, lebih baik. Ya. Nah, terus yang kedua, memelihara hidup yang satu cara hidup yang demokratik. Demokratik, semua punya hak bersuara. Yang ketiga, mencipta masyarakat yang adil, di mana kemakmuran negara akan dapat dinikmati secara adil dan saksama. Di bermakna tadi ya kita lihat tadi supaya ada kesetaraan dan supaya semua ada akses pada pendidikan. Betul. Dan yang keempat, memelihara satu cara yang liberal, toleransi terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya. Di mana tradisi kebudayaan yang kaya dan pelbagai. Ini liberal, jadi menghormati. Kalau katalah sebuah bangsa, bangsa Chinese mau mengamalkan budayanya, terutama waktu Imlek ya, kita sama-samalah, sama juga yang bangsa lain. Jadi ada kerukunan dalam masyarakatnya itu. Dan yang kelima, cita-cita yang kelima itu adalah untuk membina sebuah masyarakat yang progresif, yang akan menggunakan sains dan teknologi modern. Itu cita-cita. Untuk mencapai cita ini, rakyat Malaysia tu berikrar untuk mencurahkan sepenuh tenaga dan usaha mereka untuk mencapai cita tadi berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut. Prinsip yang pertama, tadi kan, kepercayaan pada Tuhan. Ya, itu prinsip pertama, kepercayaan Tuhan. Ya. Jadi, tadi kan pendidikan juga berdasarkan kepercayaan pada Tuhan dan kepada Tuhan. Kedua, kesetiaan pada raja dan negara. Kesetiaan kepada raja. Itu, ini kita fahamkan, kita fahamkan mereka. Kenapa harus kita setia pada raja negara? Nah, coba kalau kita berada di Malaysia atau di Indonesia lah, katakanlah kita menghadapi masalah, kan, paspor hilang. Siapa yang boleh bantu kita? Tentulah perwakilan negara kan melalui kedutaannya yang membantu mereka, atau kehilangan dompet dan sebagainya. Ada setiap raja dan negara. Nah, terus keluhuran perlembagaan, itu konstitusi, itu yang paling tinggi tadi. Tentulah konstitusi yang berdasarkan kepada kepercayaan pada Tuhan dan kesetiaan pada negara. Terus kedaulatan undang-undang. Prinsip yang keempat, kedaulatan undang-undang. Iaitu tidak ada pilih bulu, semua fair. Enggak ada undang-undang untuk
kaum A, kaum B, Nggak ada tebang pilih, nggak ada tebang pilih ya. Kedau Ya, tentang ya, ya. Ya. Dan yang kelima. Jadi bagaimana? Yaitu kesopanan dan kesusilaan. Nah, kalau di sini mungkin Ya. permusyawaratan ya. Permusyawaratan. Jadi bagaimana untuk mencapai tadi kesopanan dan kesusilaan, katalah untuk menangani katalah konflik atau perselisihan, Permasalahan, Jadi, ya. jadi bagaimana nak mencapai solusi secara kesopanan dan kesusilaan? Bagaimana caranya sampai? Mencapai Ya, kesepakatan ya. Ya. Oke. Jadi mesti secara kesopanan dan kesusilaan. Nah, macam mana nak melaksanakan kesopanan dan kesusilaan? Tentulah berkait dengan kesopanan kesusilaan itu mestilah kita berdasarkan ajaran ataupun percaya bertuhan. Iya. Kesusilaan itu mestilah berdasarkan kesiapan pada rakyat dan negara. Kesopanan kesusilaan itu boleh dicapai sekiranya kita mengangkat konstitusi atau perundang-undangan sebagai satu yang luhur ya. Dan menghormati undang-undang. Barulah kesopanan dan kesusilaan itu dapat dicapai untuk menangani apa-apa perbezaan atau perselisihan. Nah ini saya rasa terkait dengan apa yang disampaikan atau program dilaksanakan tentang tadi Indonesia 3 stanza itu untuk menanam patriotisme, kecintaan pada negara. Dan itu juga alhamdulillah santri dari Malaysia juga melihat, saya pun jangan sahabat saya di Indonesia saja yang cinta pada negara, saya juga cinta pada negara saya. Terinspirasi. Okay. Nah itulah, jadi mereka dapat mengenal tentang Indonesia, dan juga dapat terinspirasi daripada semangat patriotisme, cinta pada negara tadi. Mereka juga terasa, saya juga harus cinta kepada negara saya sendiri. Iya. Berarti di Mahat Al-Zaitun itu memang tercipta yang namanya sebuah kemerdekaan. Even Al-Zaitun atau Al-Zaitun adanya di Indonesia, namun santri-santri selain negara Indonesia pun mampu menginternalisasi negaranya sendiri, dan Al-Zaitun, program Al-Zaitun, konsep Al-Zaitun menginspirasi para santri negara lain untuk mencintai negaranya sendiri. Itu terlihat dari pemaparan Tuan Mapilindo. Closing statement tentang perjalanan santri Mahat Al-Zaitun, tentang perjalanan Al-Zaitun, dan bagaimana persahabatan antara Indonesia yang diwakili Al-Zaitun dan Malaysia menuju Indonesia 1000 tahun masuk kepada sektor blue economy dan green economy. Silakan, Tuan Mapilindo. Pertama, dari segi pendidikan, hubungan antara dua negara nih, dari segi pendidikan itu memang sudah terjadi lama. Sama ada yang dari Indonesia belajar di Malaysia maupun dari Malaysia belajar di Indonesia. Dan masyarakat di Malaysia memang sudah lama tertarik dengan konsep pesantren, karena mengajar ilmu-ilmu duniawi dan ukhrawi ya. Kebersamaan dan sebagainya. Nah, cuma Al-Zaitun ini menyediakan satu option yang plus. Kenapa plus? Nah, disinilah bila Al-Zaitun disampaikan konsepnya dan dibangunkan dan dilihat pembangunannya dari tahun ke tahun tadi. Pertama tadi anak dijaga dengan baik, sekuritinya memang
excellent. Oke. Ya karena karena kita tahu ya kalau kita nih bercampur dengan kalau apa nih expose pada masyarakat luar ya, kita nggak bisa kontrol. Jadi Al-Zaitun sangat menjaga keselamatan, keamanan santri-santrinya. Di situ plus ya. Ya. Itu keamanan satu lah. Sisi tanggung jawab dari Syekh Al-Zaitun Sepanyang Gumilang. Iya itu makanya tadi karena ini adalah aset yang paling mahal. Iya. Baik untuk Indonesia maupun Malaysia maupun dunia. Iya, sepakat. Iya. Terus lingkungannya yang lestari, asri, ya. Oksigen gratis. Oksigen gratis, bukan hanya beda Iya. Oksigen di Jakarta, oksigen beda. Beda ya. Jakarta ada oksigen gratis juga, tapi Iya. di sini oksigen sini pun ada Iya. ion. Iya. Ada kualitas. Iya. Dan disinilah satu lagi ialah dari tahun ke tahun kita lihat pembangunan di Al-Zaitun tadi kita lihat satu fenomena karena saya sudah mendahului zamannya. Maksud saya sebelum ada program SDG yaitu Sustainable Development Program, yaitu pada waktu itu mungkin tahun 90-an ya. Atau ini akhir 90-an tadi, itu saya sudah mengkonsepkan pembangunan Al-Zaitun itu mesti punya ketahanan lingkungan, ketahanan air, ketahanan pangan, ya. Jadi kalau untuk ini untuk menjaga ketahanan lingkungan tadi, sama ada daripada banjir, daripada kemarau, itu perlu ada ketahanan air. Bagaimana dibuat sistem ketahanan air untuk tadi menghadapi tantangan kemarau. Ya. Dan juga bila ada banjir, bila kemarau tetap ada air. Bila hujan ini banyak, tidak banjir. Oke. Fenomena. Ya. Dan bukan itu saja. Air yang dijaga, diolah juga berkualitas. Dan air yang dari Al-Zaitun tidak menodai lingkungan di luar. Contohnya, seperti ditunjukkan, katalah air di asrama. Dari asrama kan, anak-anak mandi pakai sabun kan? Iya. Nah kalau kita lepaskan di luar itu rusak lingkungan. Ini di recycle, di treated lagi. Ya. Nah jadi maka tadi Al-Zaitun manage air bukan hanya ini dari luar tuh dibersihkan, tapi dari luar di dalam juga kalau keluar tuh juga di treated. Itu luar biasa. Dan kita lihat Al-Zaitun ikut istilahnya perkembangan zaman. Contohnya tadi kan, daripada kita lihat dari awalnya sudah diperkenalkan pendidikan komputer kan, terus istilahnya pembangunannya tadi. Artinya masuk ke sains teknologi. Dibuat sistem yang global setting. Ya. Ada internet dan sebagainya. Ya, dan kita lihat pun cara desain di Al-Zaitun tadi global setting, kita nggak lihat itu wire wire kabel kan? Nah ini sudah advance. Nah kalau ini sudah pembangunan yang sudah maju lah. Nah disinilah kita lihat perkembangan pendidikan Al-Zaitun. Di sini kita lihat secara tidak langsung tadi, anak-anak itu dididik bagaimana menjadi mandiri, bagaimana bisa menjadi mandiri. Nah, jadi anak-anak lihat, bagaimana Al-Zaitun bisa membangun ya. Jadi saya sediakan, anak membangun. Nah, ada ekonominya, ada sistem airnya, kan? Lepas tu ada
ternakannya. Ya. Nah sekarang malah ada kapalnya. Kapalnya, betul. Jadi di situ ada, wah di sini berupa, di sinilah sebuah institusi tadi Progresif ya boleh berarti bangun ya. Oke. Jadi di sini juga ini apa dipanggil informal education. Anak-anak bisa lihat sendiri. Oh, jadi anak-anak diberikan gagasan. Saya katalah akan buat kapal. Dari gagasan itu gimana sih buat kapal? Oke. Terus ditunjukkan saya, ditunjukkan. Oke. Dan Ya, semalam sekarang sampai sama-sama naik kapal dengan beliau lagi. Real. Itu ya daripada memberikan gagasan rasional dan seterusnya sehingga implementasinya dan sampai diluncurkan dan dapat juga santri-santri merasa menikmati kapalnya bagaimana. Nah, jadi saya lihat ke depan ini kita lihat melalui pendidikan pendidikan tadi dapat mengeratkan lagi hubungan antar dua bangsa yang serumpun ya. Dan saya juga ingin tadi mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan salut dan salam merdeka kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto, ya, yang dimana dia juga mempunyai link dengan Malaysia. Oke. Dan orang tuanya, bapaknya itu pernah juga berperanan ikut membangun pembangunan awal di Malaysia, termasuk pendidikan, termasuk pertanian. Jadi ini yang saya faham bermana sebelum bapak atau ayahnya Pak Prabowo menjadi Menteri Ekonomi di Indonesia. Beliau pernah berjasa atau ikut berkiprah di Malaysia dalam pembangunan Malaysia dari segi pendidikan dan ekonomi. Khususnya perkebunan. Jadi memang strong. Ini memang strong. Dan juga Syekh Al-Zaitun banyak mendapat inspirasi sewaktu beliau mengajar di Sabah sekitar selama 10 tahun lah. Dan antara aspek pendidikan yang terkesan pada beliau adalah tadi pendidikan asrama yang dibiayai oleh negara. Kalau masyarakat luar bandar kan nggak mampu kan. Jadi untuk supaya pembangunan negara itu dapat dilaksanakan secara setara di kalangan masyarakat seluruhnya tadi, semua dapat akses pendidikan dan supaya mereka yang nanti terdidik tadi dapat membangun kampung halaman masing-masing. Dan ini sangat saya sangat terkesan dan berusaha untuk value added, tambah nilai apa yang ada di sini. Sini sudah bagus tapi value added. Siap. Jadi insya Allah saling memberikan value lah antara dua negara ini, dan saya harap Al-Zaitun sebagai jembatan lah. Bukan hanya dari segi pendidikan, malahan dari segi ekonomi dan juga pembangunan human capital, insan yang berkompetensi, yang suka berdamaian, dan yang paling istimewa itu adalah yang cinta pada negara sendiri. Alhamdulillah. Terima kasih Tuan Mapilindo atas wawancaranya. Akhirnya Loggers tahu bagaimana sesungguhnya wali santri perwakilan negara sahabat yaitu Malaysia.
banyak yang tadi disampaikan sebagai value added untuk kita semua. Yang terpenting adalah sekali lagi timbul saat ini bahwa pendidikan itu bisa menjadi jembatan, harmonisasi, hubungan antar siapapun dan antar manapun. Tetap di Logis Files bersama saya Nasution dan Tuan Mapelindo perwakilan Wali Santri Malaysia, yang tentunya nanti akan ada lagi perwakilan-perwakilan dari negara sahabat Mahat Al-Zaitun. Tetap di Log News TV, bukan yang lainnya. Assalamualaikum, merdeka. Merdeka. Terima kasih. Persahabatan dua Ya. negara. Terima kasih Pak. Sama-sama.